saya mau bahas tentang Daniel. Seorang gubernur yang membungkam singa. Mari kita buka ayatnya di Daniel pasal yang ke-6 ayat 1. Kerajaan Tuhan atas profesiku. Panjang lebar saya jelaskan beberapa kebaktian. Sebelum ini tadi ada banyak pewahyuan yang saya nggak bisa ulangi. Apa sih visi seorang pengusaha? Saya jelaskan waktu saya bahas Nehemia. Bagaimana kita bisa jadi pengaruh di rumah kita, ternyata ibu rumah tangga pun sebuah profesi yang mulia. Coba saya jelaskan sekarang, bahwa tubuh Kristus itu bukan hanya terdiri dari rupa-rupa pelayanan, tapi tubuh Kristus juga terdiri dari rupa-rupa profesi. Nah, banyak orang nggak mengerti, mereka mulai overlapping, tumpang tindih. Disinilah masalahnya ketika pendeta berusaha jadi pengusaha. Padahal bukan panggilannya, atau pengusaha yang berusaha jadi pendeta. Nah, kalau kita nggak ngerti boundary, batasnya, nanti kita salah kaprah di hadapan Allah. Tidak akan ada berkat dan restu Kristus nanti. Jangan-jangan kita salah jalan. Nah, saya kembangkan materi ini sepanjang hari. Sebelum besok kita waktu breakfast with God, kita bawa diri. Bukan hanya membawa persembahan kita yang sudah kita siapkan. Kita mempersembahkan segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup ini. Kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, termasuk profesi kita. Saya sengaja hari Senin subuh, sebelum masuk kerja atau sebelum sekolah, itu sebagai cetusan iman kita, pernyataan bahwa Tuhan, Engkau nomor 1 dalam hidupku, baru setelah itu profesiku, datanglah kerajaanmu di atas profesi saya, seperti yang Kau kehendaki di sorga. Saya rasa kita perlu untuk sengaja mempersembahkan profesi kita itu untuk kepentingan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau ambil loh ya pekerjaan kita. Bukan berarti Tuhan mau jual seluruh harta benda kita lalu kita persembahkan ke gereja. Bukan loh ya. Tapi Tuhan mau bekerja sama dengan Anda. Tuhan tidak mau kita hidup dengan visi yang cetek, dangkal, dan rendah. Tuhan gak mau kita setelah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus yang tak terhingga, kita jadi murahan lagi tujuan hidupnya. Jangan kejar materi, biar materi yang mengejarmu. Kejarlah Tuhan. Kejarlah, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Segala sesuatu pasti akan ditambahkan. Daniel adalah seorang yang berkecimpung dalam dunia politik, dia negarawan. Coba kita baca sekarang, bagaimana kerajaan Tuhan, bagaimana Tuhan memakai profesinya untuk kepentingan kerajaan Allah. Ayat pertama, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Seorang raja namanya Darius. Dia mulai memerintah umur 62. Biasalah presiden perdana menteri biasanya tua-tua. Kalau ada yang muda pun, kalau ada yang muda itu berarti jadi big news in the world atau menjadi berita khusus. Rata-rata mereka umur 5-60an itu pun tergolong muda. Here, di sini ada seorang raja, orang Media. Ia berumur 62 ketika menjabat jadi raja. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Kerajaan baru selalu merombak kabinetnya. Raja baru maksudnya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Ada 3 ya, jangan lupa. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Nah, kalau Raja Darius, raja orang Media, ini orang Persia. Ini adalah kerajaan paling kuat saat itu. Paling tidak di zaman Alkitab, di Timur Tengah dan sekelilingnya, sekitarnya, ini adalah adik kuasa. Kan Alkitab tidak membahas semua kerajaan dunia. Contohnya China itu sudah ada peradaban dari zaman-zaman Alkitab sudah ada Cina. Kan tidak dibahas, yang dibahas adalah yang kena ke tanah perjanjian. Nah, Raja Darius adalah orang yang paling berkuasa. Nobody dare mess with him. Supaya Anda mengerti bahwa Daniel itu ditempatkan Tuhan di tempat yang sangat-sangat besar tugasnya. Darius ini orang yang sangat berkuasa. Ketika dia menerima pemerintahan, ia berumur 62 tahun. Raja baru merombak kabinetnya. Sebelum Darius ada raja sebelumnya. Dan ternyata Daniel sudah ada di rejim-rejim sebelumnya. Daniel ini orang yang mengalami silih ganti pemerintahan, tapi dia tetap sebagai orang kepercayaan.
Mau ganti kabinet tidak jauh selalu Daniel kepilih lagi dan kepilih lagi. Karena memang dia cendekiawan, dia orang yang pandai dan pintar, orang yang cekatan. Tapi tahu nggak usia Daniel berapa? Daniel kurang lebih sudah usia 80 waktu itu. Waktu raja ini 62. Raja ini juniornya. Ya, coba supaya Anda mengerti ya Daniel ini seperti apa. Supaya Anda yang merasa diri tua, tidak merasa tua. Karena waktu umur 80, Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru sama Daniel ternyata. Jangan pernah pensiun di sini. Jangan pernah pensiun di hati. God wants to do something new in your life. Apalagi yang tuanya masih tanggung-tanggung, tergolong masih muda. Janganlah pikirannya pensiun dini. Kenapa sih memecat dirimu sendiri dari rencana ilahi? Pikirannya jangan begini loh, aku mau kaya secepat-cepatnya supaya bisa pensiun dan jalan-jalan. Saya kenal beberapa orang, saya nggak bisa sebut nama, yang sudah punya segalanya dan pensiun awal. Stres. Saya kasih bocoran aja, stres. Pikirannya jangan gitu, diubah, diganti tuh. Daniel segera akan memuliakan Allah di Gua Singa. Umur 80 kakek-kakek loh, masih harus dicobai. Saya beritahu, peperangan rohani tidak kenal usia. Setan akan selalu mengaum-ngaum terhadap hidupmu. Dan berarti kalau peperangan rohani tidak kenal usia, pengurapan Allah juga tidak kenal usia. Tua muda di gereja kita, profesi apapun asal halal akan dipakai oleh Tuhan semua untuk membangun kerajaannya. Haleluya. Daniel berumur 80 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Ada 120 wakil kerajaan. Dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ini kerajaan yang tidak takut akan Tuhan ya. Darius ini orang Media, ini bukan orang yang takut akan Allah. Ini kerajaan yang gelap seperti kerajaan Inggris yang bunuh-bunuhan. Seperti zaman-zaman Romawi yang penuh dengan korupsi. Jadi seperti Daniel, kita itu ditempatkan Tuhan seperti domba di tengah serigala. Jangan kita mengeluh begini, keluhan seperti ini gak dewasa rohani. Aduh, aku sendirian di keluargaku yang Kristen. Ya makanya itu keluargamu dikasih satu orang Kristen yaitu you. Supaya semua diselamatkan. Jangan kebalik lihatnya itu lubang donat. Lihat opportunity atau kesempatan dari Tuhan. Aku loh berada di kantor yang semua sikut-sikutan. Tidak ada satupun mereka yang benar. Rekan bisnisku semuanya maling. Asal jangan kongsian dengan maling ya. Tapi kalau Anda melihat orang-orang sekeliling Anda itu semua berbuat curang. Anda jangan mengeluh kenapa Anda di kerjaan itu. Fight saudaraku, fight. Bungkam mulut singa. Lewat apa? Lewat nanti achievement Anda. Lewat penyertaan Tuhan. Lewat pembelaannya, lewat kebenaranmu. Lewat prinsip hidupmu, lewat ketulusanmu, lewat kesucianmu dan kecerdikanmu. Daniel itu lebih cerdik. Di bawah kepemimpinan Darius ada 120 wakil-wakil raja. Dan 120 wakil raja itu ditaruh di bawah siapa? Di bawah 3 orang saja. Salah satunya Daniel. Mereka disebut gubernur. Tapi beda dengan kita, gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia itu adalah kepala provinsi. Kalau di dalam sistemnya media, orang media, gubernur itu persis di bawah raja alias Perdana Menteri. 1/3. Satu di antara 3 Perdana Menteri utama adalah Daniel, orang Yahudi. Saya baca lagi ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya governors. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban. Supaya raja jangan dirugikan. Oh, 3 orang ini diangkat untuk mengepalai 120 kepala daerah. Dan ini kerajaan Media itu terbentang kemana-mana. Semua jajahannya seperti Inggris di masa jayanya. Semua urusan raja ditaruh di bawah di atas pangkuan 3 orang. 3 perdana menterinya, governors. Salah satunya adalah Daniel, orang Yahudi. Dan raja taruh percaya pada 3 orang ini karena mereka bertiga tidak akan merugikan kerajaan. Hebat ya. Supaya raja jangan dirugikan. Udah, saya masukkan 2 perdana menteri lainnya di samping Daniel yang ternyata nanti terbukti jahat. Nanti akhirnya iri hati padahal mereka orang yang pintar sekali tapi minus karakternya. Mereka nanti akhirnya bersekongkol melawan Daniel pula. Tapi pokoknya once upon a time, suatu waktu 3 orang governors atau 3 perdana menteri ini dipercayai oleh raja karena mereka terbukti tidak akan merugikan kerajaan. Supaya raja jangan dirugikan.
Tahu nggak orang Kristen kenapa dipercaya profesinya? Supaya kerajaan Allah tidak dirugikan. Dan kenapa Anda dipekerjakan di tempat kerja Anda jikalau Anda adalah seorang yang bekerja di perusahaan orang? Harusnya kita sebagai anak Tuhan, bukan karena jangan bermentalkan staff, bermentalkan anak Tuhan. Kalau Anda digaji 5 juta, tolong keluar dari kesadaran sendiri. Pikirkan apakah perusahaan yang menggaji Anda 5 juta itu menguntung atau merugi menggajimu 5 juta tersebut. Untung atau rugi? Saya memulai pelayanan saya digaji di bawah satpam. Jangan kira kalau, oh saya adalah siapa atau apa atau hubungan apa. No. Sekian lama, saya tinggalkan mimpi saya. Bisnis yang saya geluti. Tahun 1998 ketika kerusuhan saya pulang memulai sebuah usaha kecil-kecilan yang berkembang pesat. Saya lepaskan pada akhirnya, digaji untuk pacaran saja nggak cukup. Untungnya pacar saya bukan maha, Tuhan yang maha. Pacar saya penuh pengertian yang sekarang jadi istri saya. Dan saya itu pun dapat itu saya nggak ngeluh. Saya ngomong gini bukan berbangga karena ini sudah lalu. Saya hitung kalau pelayanan ini gereja menggaji saya 1 juta keluar angkanya. Apakah organisasi ini akan untung atau enggak? Tiap tutup bulan saya selalu perhitungan bukan membanggakan jasa wong itu di dalam hatiku. Saya berkata begini, apakah church gereja ini menggaji saya segini? Apakah gereja ini karena sumbangsiku dapat lebih dari 1 juta? Kalau enggak saya yang quit. Jangan saya di PHK, saya yang quit. Dari dulu itu prinsip hidupku. Kalau saya kerja sama orang, saya pastikan sumbangsiku melebihi salary. Kalau enggak gitu, saya yang malu. Pecahkan semua kaca di rumahku, saya enggak mau lihat wajahku. Saya rasa itu sifat yang Tuhan taruh di dalam diri setiap orang yang seperti Daniel. Orang yang mau hatinya murni melayani. Bapak Ibu Saudara, jangan bermentalkan staff. Karena seringkali pegawai Kristen itu yang merugikan. Saya bolak-balik berapa kali, nggak selalu sih, saya harus fair juga. Banyak yang baik, tapi pada waktu saya bekerja, nggak dalam konteks gereja ya. Waktu saya mempekerjakan orang juga, kadang-kadang yang membuat pusing itu adalah pegawai Kristen loh. Karena orang Kristen itu dunianya kasih karunia. Kalau orang Hindu itu dunia karma. Takut tuh nanti besok lagi lain kali reinkarnasi lahir jadi kucing. Kita nggak takut karena kita mau dosa masuk surga. Bahaya itu cara berpikir yang salah itu. Kasih karunia itu justru membuat kita rajin. Kalau nggak percaya tanya Paulus, kasih karunia itu mendesak aku. Demikian bahasa sesungguhnya. Yang mendesak aku sehingga aku bekerja lebih rajin dari rasul yang lain. Dari Petrus, bukan karena dia kejar masuk surga. Karena dia tahu dia masuk surga, hidupnya nggak boleh sia-sia. Itu namanya sifat super kamsyah. Saya bolak-balik. Orang Kristen, ini bukan curcol, curhat atau apa. Tapi saya ngomong terus terang. Pernah saya alami, pegawai yang Kristen, malah justru yang mengecewakan, nggak rasa bersalah lagi. Pengampunan itu biasa. Be careful ya. Hati-hati ya. Kalau saya sih nggak mau ikut-ikutan yang gituan. Saya dari dulu punya prinsip, bukan karena saya diajari sama papa mama. Tapi karena saya tahu firman Allah terutama. Saya punya prinsip. Hari ini saya tidak pernah mau makan 吃软饭. Bahasa Chinese ya. Saya tidak mau 吃软饭. Apa itu? Tentunya beberapa di sini yang mungkin beruban akan lebih tahu yang saya maksudkan. Saya tidak mau makan bubur, makan nasi-nasi lembek. Tidak mau. You feed me, I make sure 1 piring nasi yang kau berikan kepada aku akan kembali 1 piring, 1 mangkok berlian kepadamu. 我不吃软饭. Saya tidak makan nasi lembek. Saya tidak akan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan keangkuhan. Itu iman. Ya. Mari kita semua punya prinsip yang berbeda di dalam hidup ini. Jadi pendeta jangan pendeta yang sia-sia. Jadi pengusaha jangan pengusaha yang sia-sia. Nah kalau Anda bekerja sama orang itu prinsipnya. Tapi kalau Anda lah bosnya gimana loh? Anda tidak bisa ukur diri sendiri dengan diri sendiri. Karena Anda adalah bosnya. Anda tidak bisa ukur diri sendiri dengan staff. Nanti Anda bisa seperti Daud. Ketika semua raja pergi perang. Kita bisa santai di atas sotoh sana. Nggak bisa.
Wong aku gaji kamu ya kamu kerja. Enggak, kita harus mengukur kita dengan Tuhan. Potensi kita, talenta itu disembunyikan atau kita kelola. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda adalah bosnya, tolak ukur Anda adalah Tuhan Yesus majikanmu yang di atas lagi. Itulah sebabnya kita harus bertanya pada diri sendiri kalau kita pemimpin perusahaan. Apakah dengan aku ada di kerajaan Tuhan ini merugikan atau menguntungkan kerajaan Tuhanku? Apakah dengan aku bekerja, aku banting tulang, aku berbisnis begini, itu kerajaan Tuhan dimajukan atau dirugikan? Karena saya, ukurannya adalah kepada Tuhan. Kalau dia ukurannya tidak sama Tuhan, dari dulu Daniel sudah puas. Dia berkata loh, aku 50 tahun mengabdi, kerja udah 5 abad. Dia sudah 50 years in the office. Dia itu umur 80 saat itu. Kurang apa lagi, tapi dia terus berkarya, terus bertumbuh, terus berbuah. Karena orang yang hidup dalam Kristus tidak akan pernah berhenti bertumbuh, tidak akan pernah berhenti berubah, tidak akan pernah berhenti berbuah, tidak akan pernah berhenti bertambah, tidak akan pernah berhenti berkreasi. Karena tolak ukur Daniel bukanlah anak muda santai saja. Aku sudah membuktikan, kalian belum sama sekali. Tolak ukurnya bukan sukses orang lain. Nanti dia bisa bangga, aku lebih sukses dari kalian. Tolak ukurnya pada Alpha dan Omega. The Ancient of Days. Dialah Alpha dan Omega. Tolak ukurnya adalah dia yang kekal. Makanya Daniel tidak mau berhenti bertumbuh. Saya bisa pelajari dari seorang Daniel. Kenapa dia dipercayai super tinggi? Karena orang ini terpicu oleh Roh Kudus di dalam hati. Dia sudah membuktikan ini raja 62 tahun ini sinyo-sinyo bagi dia. Tapi dia tetap menerapkan standar-standar tertinggi. Karena saya yakin mata Daniel tertuju pada dia yang tidak pernah tua. Yesus Kristus namanya. Kalau Anda adalah pemimpin perusahaan, tolak ukurmu adalah Yesus Kristus dan kerajaannya. Makanya saya tantang para pengusaha di gereja kita. Saya bersyukur Anda ada di gereja ini, Anda mengasah kami dan kami mengasah Anda. Kalau Anda mau berhenti dan mulai bisa leha-leha kaki dan merasa aku sudah mencapai semua yang aku inginkan, harus ada perasaan malu. Karena gereja kita terus lari, 300 gereja, 1000 gereja. Kalau gereja tidak pensiun, jangan ya. Kita yang mau santai pun melihat Anda berjuang, kita juga nggak bisa santai. Kita pun turut lari, besi menajamkan bandu besi, jemaat menajamkan gerejanya, dan gereja menajamkan jemaatnya. Bersyukurlah Anda tertanam di sebuah gereja yang bertumbuh, berkembang, lari terus sampai 1000 gereja, dan 1 juta muridnya. You never grow old. Anda tidak akan pernah outdated, tidak akan pernah yang namanya old fashion, tidak akan pernah yang namanya kuno, tidak ada yang namanya kadaluarsa. Di gereja ini kita semua dipicu untuk berkembang, dipicu untuk berbuah, dipicu untuk bertambah dan bertumbuh. Amin. Selamat awet muda. Haleluya. Katakan kanan kirinya, awet muda kayaknya bakalan. Terpicu oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda adalah pemimpin perusahaan, pikirkan, bandingkan dengan ini, dengan Tuhan. Anda pikirkan, apakah dengan saya memimpin perusahaan ini, kerajaan Tuhan diuntungkan? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kerajaan Tuhan diuntungkan lewat profesiku? Saya nggak bisa ulangi di ibadah sebelumnya, saya jelaskan beberapa contoh-contoh. Menurut saya bagus untuk Anda cerna. Ada berapa macam cara untuk melayani Tuhan. Bukan hanya kita titipkan uang, biar uang yang bekerja untuk kita. Itu iya. Tapi nggak cukup ke situ, tahu nggak? Yang Tuhan inginkan itu bukan uang Anda. Yang Tuhan inginkan adalah hidupmu. Itu hidup yang Tuhan targetkan, itu hidup Anda. Persembahan adalah manifestasi yang kita berikan dari waktu ke waktu. Adalah sebuah disiplin rohani, tapi yang Tuhan targetkan itu adalah hatimu, hidupmu. Karena itu tanya pada diri sendiri, Tuhan, dengan aku bekerja di duniaku itu, bagaimana kerajaanmu aku untungkan? Tanya sama Tuhan, nanti kan Tuhan jawab, anakku kalau kamu rindu dipakai, aku akan memakaimu. Pemakaian Allah itu unik sekali tepat waktu. Asal ada hati, asal ada kemauan, ada jalan. Yusuf dari Arimatea gak pernah sangka ternyata kuburan yang dia beli, itu akhirnya menjadi tempat menguburkan Yesus 3 hari. You'll never understand how God can work. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupanmu. Asal ada hati yang rindu, Allah akan buka pintu. Daniel umur 80 itu masih menggebu-gebu. Pakailah aku. Makanya karena semangat kerjanya yang begitu tinggi, Daniel dipercaya menjadi salah satu dari 3 Perdana Menteri. Dan di mana ada Daniel, raja bisa tenang.
kerajaannya tidak akan dirugikan. Saya berdoa di mana ada jemaat gereja Mawar Sharon, perusahaan manapun yang mempekerjakan Anda, bosnya bisa tenang. Karena adanya anak Army of God, adanya jemaat sel group kita, adanya jemaat ibadah 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana tersebar Anda di masyarakat. Kemanapun Tuhan taruh, Tuhan utus Anda, dimanapun Anda bekerja. Asal ada Anda jemaat Mawar Sharon, perusahaan tersebut tidak akan dirugikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau setuju dengan saya, yang mau doa begitu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya kasih tugas. Anda dibayar berapa atau dividen berapa dari kongsian? Apakah Anda aset atau liabilitas? Coba buat satu hitung-hitungan dengan Tuhan di hatimu sendiri. Nggak usah digembar-gemborkan, nanti kita ngomel melulu atau kita bangga jasa. Pikirkan kalau Anda dapat 20 juta sebulan, apakah perusahaan itu diuntungkan 50 juta karena keadaan Anda? Kalau enggak, kalau moneter aja kelihatan rajanya salah, bagaimana secara rohani? Perusahaan itu sudah pasti rugi karena mamon yang enggak jujur aja kita enggak benar. Apalagi dengan harta sesungguhnya, paham maksud saya? Kalau masalah duit aja kita merugikan, apalagi hal-hal yang lain. Karena di mil yang kedua, uang tidak bisa ukur, tolak ukurnya nggak cukup ke sana. Ada banyak hal yang nggak bisa diukur dengan moneter. Ketika seseorang itu sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, ada banyak hal, contohnya servis, senyum di wajah, sifat yang ceria, sungguh-sungguh terbeban, cari jalan. Bukan seperti orang yang hanya melakukan pekerjaannya, tapi dia melakukan pekerjaannya dengan excellent sekali. Ya kan? Orang bisa ngerasa loh, orang itu kerja demi gaji atau orang itu kerja karena dia bergairah. Itu beda di dunia kerja. Hal-hal tertentu yang tidak bisa ditolak ukur dengan moneter itu. Itulah milik anak-anak Tuhan. Itu yang disebut mil kedua. When someone forces you to go 1 mile, go 2 miles with him. Kalau ada orang memaksamu berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau ada orang memaksa untuk mengambil bajumu, kasih jubahmu. Itu membedakan di area 2 mil itu. Double blessing atau proporsi ganda itu hanya milik anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana ada Anda, bukan hanya perusahaan tersebut tidak dirugikan. Tapi tempat itu akan seperti Obed Edom. Siapa memelihara Anda, siapa mempekerjakan Anda, tempat itu diberkati. Ayo imani, ayo percaya itu. Jangan kita mengeluh, jangan kita ngomel melulu dalam pekerjaan kita. Punya pekerjaan kan kita harus bersyukur sama Tuhan. Jangan kita hitung untung ruginya sekarang. Waduh, kok cuma segini? Kok untungnya cuma berapa ratus ribu? Ratus ribu, juta juga dari ribu. Ribu juga dari ratus juga dari satuan. Belajarlah setia dalam segala perkara, apalagi perkara sederhana. Katakan amin. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Nah, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Makanya yang lainnya gak senang hati. Karena Daniel satu dari 3 perdana menteri atau governors, gubernur ini. Dia itu ceritanya satu kepala lebih tinggi dalam segala sesuatu dibandingkan 2 perdana menteri atau governors atau gubernur yang lainnya. Alkitab mencatatnya dengan kalimat ini, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, garis bawahi, roh yang luar biasa. Katakan pada dirimu sendiri, letakkan tangan di dadamu, katakan, aku punya roh yang luar biasa. Coba katakan, saya punya roh yang luar biasa. Katakan dengan iman, saya punya roh yang luar biasa. Lu buatkan, ini bukan motivasi, ini bukan positive thinking ya. Saya percaya dalam hadirat Allah seperti ini, apa yang diucapkan jadilah terang, terang akan jadi. Mari semua, letakkan di dada, katakan, saya punya roh yang luar biasa. Saya punya roh kudus. Katakan, saya punya roh yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Roh luar biasa yang dimiliki Daniel. Padahal menurut saya 2 perdana menteri yang lain itu luar biasa. Bisa mengepalai 120. Ya, dua-dua itu sudah luar biasa. Dan mereka itu dapat kepercayaan raja. Kerajaan tak akan dirugikan ada mereka. Tapi Daniel melebihi mereka berdua. Bahkan raja bermaksud menyerahkan seluruh kerajaan. Seperti Potifar menyerahkan seluruh rumah tangganya. Seperti kepala sipir penjara yang menyerahkan segala sesuatu pada Yusuf. Lewat drama Natal kita yang sudah kita lihat bersama. Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Makanya mereka gak suka hati alias iri. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bukan hanya mengepalai 120 itu. Dia mendahului dalam segala sesuatu. Melampaui 2 perdana menteri yang lainnya. Apa yang membuat Daniel luar biasa? Dia punya roh yang luar biasa. Kata mempunyai roh yang luar biasa itu ada 2 hal. Satu, integritasnya. Menurut saya 2 perdana menteri yang lain, 2 governors atau gubernur yang lainnya tidak kalah pintar. Tapi Daniel punya karakter.
Raja itu loh gak bodoh. Dia itu raja adikuasa. Masa dia gak bisa lihat orang? Biasanya ya, raja-raja dunia di luar sana hari ini. Kadang-kadang mereka memegang filosofi yang tidak sama dengan Alkitab loh. Kadang-kadang bisa berkata, kalau yang namanya staff itu jangan dipercayai. Saya pernah dengar kalimat-kalimat begini dari orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berpengaruh. Waktu mereka cerita sama saya begitu, ya saya dengarkan aja sampai saya ditanya, menurut Anda gimana? Nah, saya jelaskan filsafat saya yang berbeda. Karena filosofi saya dari firman Allah. Kasih itu percaya segala sesuatu. Ya beda. Ya. Tapi ternyata raja-raja di dunia itu tahu. Mereka percaya orang tapi mereka gak percaya. Tapi aneh sama Daniel yang satu ini. Susu yang satu ini. Ini kan 62 versus 80. Dia bisa percaya. Bahkan menurut saya Darius bisa-bisa menganggap Daniel itu seperti ayah bagi dia. Gak tahu gimana sama yang lainnya dia gak bisa percaya. Tapi sama orang Kristen ini dia bisa percaya segenap hati. Orang dunia aja gak sembarang kasih hati. Tapi bisa sama orang Kristen yang sungguh-sungguh kasih hati karena urapannya. Dan karena integritasnya yang super tinggi. Salah satu yang membuat penjelasan mengapa disebut Daniel itu rohnya luar biasa adalah integritasnya. Tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Sepintar apapun meskipun mereka sepintar dia. Tahu nggak satu hal, dunia ini krisis apa? Bukan krisis moneter. Dunia ini bukan krisis ekonomi. Di dunia ini ada satu krisis yang jawabannya ada di kemah orang Kristen. Karena itu jangan langgar satu ini namanya kepercayaan. Kalau Anda punya ini aset, Anda tidak akan pernah gigit jari, tidak pernah unemployed forever. Orang yang bisa dipercayai, karena dunia ini krisisnya adalah krisis kepercayaan. Uang itu ada, percayalah. Market itu ada. Percayalah selalu akan ada. Sekalipun sekarang mungkin ada perubahan peraturan, Anda deg-degan. Waduh gimana nih dagang kalau begini dan begitu, saya ngerti. Peraturan itu harus dinegosiasi, harus dilobi, harus dibicarakan, didiskusikan, saya ngerti. Silih berganti up and down, tapi percayalah. Tuhan sudah berkata, segala macam angin taufan itu bisa datang, banjir badang. Tapi kalau kita itu berdiri di atas dasar firman, nggak bisa roboh sampai fondasinya. Mari kita melihat sebagai orang beriman dan orang rohani. Bahwa krisis dunia ini bukan ekonomi, bukan ras, bukan budaya, bukan wabah. Krisis dunia ini krisis kepercayaan. Kalau orang Kristen bisa dipercaya dalam rumah Tuhan, dari rumah Tuhan, oh my goodness. Orang lain semuanya bisa kehilangan pekerjaan. Pekerjaan akan menanti Anda. Karena uang itu ada. Tapi orang beruang gak bisa percayakan sama semua. Gak percaya. Coba interview tuh raja-raja. Darius termasuk di sini. Dia tahu banyak orang pintar di kerajaannya. Tapi Daniel satu-satunya. Apanya yang satu-satunya? Integritasnya. Sama yang susu satu ini. Entah gimana. Aku tahu dia gak akan menikah sama aku. Aku tahu dia ini orang yang benar-benar tulus. Seperti Firaun terhadap Yusuf. Mana ada orang yang punya roh bijaksana kayak kamu. Lebih baik kamu yang run Egypt. Lebih baik kamu yang mengelola Mesir. Emangnya Firaun tidak punya orang-orang ahli? Pelajaran di Mesir dulu itu edukasi pendidikannya aduhai tiada duanya. Makanya Musa ketika sebagai pangeran dia lari dari Mesir itu banyak keahliannya. Gak heran Tuhan kasih dia pekerjaan-pekerjaan menurut trainingnya. Musa itu bisa buat bangunan. Kalau gak percaya sampai hari ini pun masih menjadi keajaiban dunia. Piramid itu piye bangunnya? Gimana? Mesir itu tahu tentang bintang-bintang. Dia mengerti tentang binatang. Tentang seni, coba itu ukir-ukiran yang ada di piramid itu. Mesir tahu bagaimana tentang security mengamankan mumi. Teknologinya canggih untuk bisa membuat mayat pun hidup selama-lamanya seolah-olah. Dia bisa simpen hartanya. Dia ngerti ini itu. Mesir tahu bangunan, tahu perang. Dan Firaun berkata, gak ada orang seperti kamu. Menurut saya Yusuf pintar. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang pintar. Yang membuat Firaun melirik dan berkata dalam krisis kepercayaannya sama semua. Karena Firaun tahu kalau dia noleh, bisa dibunuh dia, bisa dikudeta. Dia tahu satu-satunya yang akan lakukan itu adalah sinyo Yahudi ini. Yusuf, tidak ada orang seperti kamu. You run for me. Andai kata kita bisa melihat ini, tidak ada satu orang pun di sini takut krisis ekonomi. Karena selama tidak ada krisis kepercayaan di dalam dirimu, barang bagus itu cepat lambat akan ketahuan. Coba hitung, kalau Anda dapat 5 juta, Anda hutang sama perusahaan itu atau Anda memiutanginya. Selalu you have to run ahead, Anda harus selalu berada di depan perusahaanmu. Jangan kita yel-yel berkata naikkan gajiku, jangan. Tetapi Anda harus selalu berada di depan, selalu di posisi aku memiutangi perusahaanku. Anda tidak di posisi takut, Anda di posisi wibawa. Kalau anak Tuhan bisa kayak gitu kerjanya, wow.
majulah kerajaan sorga. Kita tidak harus percaya karma. Kita punya sesuatu yang lebih bagus dari itu. Kita percaya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini. Saya berdoa, saya percaya apapun terjadi tahun 2022. Anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Mawar Sharon yang diajari kayak begini. Akan selalu dalam berkat-berkat Allah. Tidak pernah berhenti, tidak ada masa paceklik buat Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena yang mempunyai roh yang luar biasa bukan hanya bicara soal integrity, tapi intelligence juga. Tentunya tidak kalah. Yusuf itu pintar loh ya. Kalau Anda baca Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dikatakan mereka itu berkali-kali lipat lebih pandai. Intelligence-nya. Bukan hanya integritas roh luar biasa, tapi dia juga punya kemampuan. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, kata Amsal, akan berdiri di hadapan raja-raja. Ayo. Saya seorang pengkhotbah, saya tidak bisa berada di posisi Anda. Saya rasa kami ini, saya mewakili teman-teman, Pastor Yohanes, Pastor Lipi, dan semua pastor-pastor di sini. Kita ini orang biasa. Kita ini yang bersinar di gereja, terus terang. Waktu kita di mimbar begini tuh loh, kita punya pengaruh dalam hidup jemaat. Dan waktu kita turun, orang menyapa kita, gembala. Tapi kita ini orang biasa. Ya gini toh kemampuan kita. Di sini aja memang panggilan kita tuh habis-habisan untuk gereja. Dari masa muda kita. Pastor Yohanes ini dulu sampai memberikan diri sampai sudah siap tidak kawin. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis yang dibutakan lalu mau samanya. Namanya Bu Lipi, enggak bercanda. Kalau gitu berarti istriku juga dibutakan. Kita ini orang biasa, saya enggak sedang merendahkan hati di atas Monas. Enggak loh, sungguhan saya ngomong apa adanya karena saya anggap Anda anak rohani. Saya anggap Anda murid sendiri. Kita ini orang biasa. Ya udah gini aja kemampuan kita. Selebih itu kemampuanmu di dunia. Keahlian kita cuma satu. Kita mendekat sama Tuhan dan menginspirasimu. Udah membawa Yesus saja di hidupmu. Lalu mengupas firman sebagus-bagusnya. Bukan supaya dapat pujian, supaya berguna dalam hidup Anda. Lalu kita merintis dan kita ulangi lagi ini di Surabaya Selatan. Diulangi lagi di Surabaya Timur. Lalu ulangi lagi nanti di Banyuwangi, nanti di Papua. Kita ulangi, kita berkembang biak memenuhi bumi dengan anak-anak Tuhan. Udah itu toh kemampuan kita. Tapi bukan berarti bahwa kita remehkan dan kita anggap gampang. Dalam menjalankan tugas kita harus punya roh yang luar biasa. Pendeta atau bukan. Pendeta kayak pengusaha, kayak ibu rumah tangga, kayak kita harus punya roh yang luar biasa. Gereja harus jadi inspirasi, kita harus jadi teladan. Kami yang mengajarkan firman, kami harus lakukan. Saya tantang Anda. Kapan saya membagikan firman? Asal-asalan. Tell me. Tunjukkan. Saya tidak asal-asalan loh. Karena saya yang mengajarkan Anda excellent, saya juga harus excellent. Saya tidak berkata bahwa khotbahku selalu bagus, enggak. But I take it very seriously. Kalau kami itu hanya ini toh, maka kami harus sungguh-sungguh. I preach thousands of times, ribuan kali. Tidak saya repeat. Tidak saya repeat. Tadi pagi saya sampaikan tentang Ruth pasal yang pertama Naomi. Ada satu companion saya berkata, ini pernah dikhotbahkan Kufri, tapi kok beda ya? Kalau sampai sama, Anda jangan pecat saya yang memecat diri sendiri. Bagi saya, excellence is a standard. Intelligence. Intelligence, kuserahkan untuk Tuhan. Saya tidak akan asal-asalan khotbah di depan ribuan orang atau puluhan orang. Atau satuan orang. Saya tidak akan asal-asalan. I'll give you my all. Saya betul-betul pelajari, saya renungkan. Anda baca 10 pasal, saya sudah baca 100 pasal. Makanya saya tidak mau ikut saja hanya dengan pembacaan I love my Bible. Bukan membanggakan diri, tapi Anda baru baca setengah bulan, saya sudah selesai. Saya tidak mau ikut itu nanti, jangan sampai membuat yang lainnya jadi patah semangat. Saya ikut itu sampai ikut juga cara saya sendiri. Saya renungkan. Karena roh yang luar biasa itu berarti kita betul-betul cakap dalam pekerjaan kita. Apa yang menjadi tugas dinasmu lakukan melebihi orang-orang yang lainnya. Saya tidak asal copy khotbah sini, khotbah sana, khotbah orang lain. I don't do that. Kalau Anda di dalam bidang Anda, jangan Anda merasa, oh aku ya sudah ada ini, sudah ada itu. Gampang, tinggal kerpek aja dia punya presentasi. No, don't do that. Organic, spiritual intelligence. Give your best, give your all. Apalagi kalau kami ini tahu bahwa kami itu hanya ini toh. I'll give you my all. I'll give you my all. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan, oh kasih karunia gampang.
Tuhan urapi. Aku mau belajar, aduh nggak bisa selesai nih. Ya udah saya bakar lalu saya minum abunya supaya ingat semua. No, study my friends. Be the best in your field. Jadilah yang terbaik di dalam bidangmu. Supaya Anda bisa membungkam singa. Orang dunia nggak bisa ngomong apa. Ada orang tanya sama saya, pendeta kerjanya apa? 1 hari sama saya Anda muntah darah. Saya tanggung Anda muntah darah. Doa sekian jam, baca Alkitab sekian jam, ditelponin kanan kiri, rapat menanti, menunggu keputusan, khotbah 5 kali, besok 1 kali, terus habis itu nanti berapa kali lagi, saya hitung khotbah saya ini bulan ini 30 kali. Gak ngulang, ikut sama saya yuk. Pendeta ada kerjaannya, pengusaha ada kerjaannya. Ayo kita sama-sama gandeng tangan, kita kerja untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Saya berkata gini berarti tidak ada alasan. Apapun profesi kita, kita harus give our best to the Lord. Karena kita punya roh yang luar biasa. Lanjut sedikit ya. Kemudian para pejabat tinggi ayat 5 dan wakil raja mencari dakwaan terhadap Daniel dan dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk suatu kesalahan. Wow, mereka tidak bisa dapat alasan untuk menyalahkan Daniel sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Wow, 50 years in the office, 50 tahun dia menjabat. Masa sih tidak ditemukan sebuah kesalahan? Betul-betul tidak didapati suatu kesalahan atau suatu kelalaian. Mungkin misalkan cara penggunaan uang atau mungkin ada komplain dari stafnya. Dia menyalahgunakan wewenang atau dia abuse mereka. Nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali penyelewengan apa-apa. Mereka frustrasi, mereka tidak menemukan kelalaian 50 tahun. Daniel yang berumur 80 tahun ini telah menjabat. Dan selama itu tidak ada satu pun celah. Maka berkatalah orang-orang itu ayat 6. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Haleluya. Membungkam singa. Mereka tidak menemukan alasan apa-apa, jadi mereka bersekongkol tahu satu-satunya yang dia bisa ditangkap adalah area abu-abu, yaitu imannya. Percumalah. Bisa nggak ya saya mendambakan, Gereja Mawar Sharon kita ini punya pekerjaan yang lebih besar untuk kerajaan Tuhan, lebih dari sekedar gereja kita. Tapi nama baik Kristus, orang Kristen lah nama baik orang Kristen di dunia ini. Tahu nggak setiap kita itu memainkan peran. Kamir satu aja gara-gara kita orang Kristen kok gitu, itu nanti nyebarnya lama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya merindukan suatu saat akan tiba karena kita setia. Bahwa nanti di luar sana nama Kristen itu wangi lagi. Injil gampang diterima. Sehingga orang berkata, kalau orang Kristen ya, kalau orang Kristen itu tidak mungkin kamu bisa temukan celahnya. Kita tidak akan bisa temukan suatu alasan dakwaan. Kecuali mengenai hal ibadahnya kepada Allahnya. Paling pol nanti orang akan menyebut kita fanatik. Dia nggak bisa nyebut apa-apa lagi soalnya. Dia nggak bisa teriak maling karena nggak ada satupun di antara kita yang mencuri. Paling-paling dia saking habis kreativitasnya sebut kita fanatik. Sebut kita gila. Saya berdoa nama Kristus akan wangi karena orang Kristen. Karena selama ini nama Kristus dihina juga karena ulah orang Kristen pula. Mari kita hidup demikian rupa. Doakan ya, saling mendoakan. Kami pendeta, kami mau kembali merebut reputasi baik tentang gereja. Gereja biasanya ujung-ujungnya. Gereja biasanya pendeta gimana? Mari kita rebut kembali. Yes, we will teach you everything including money. But you know clearly it's not what we want. Dan kita punya satu tugas tanggung jawab untuk membungkam singa. Memang kadang-kadang gereja lain berbuat atau jemaat orang lain yang kita tidak bisa punya kendali. Mereka berbuat sesuatu kita yang kena. Berkali-kali juga dalam pertemuan-pertemuan. Ya kan, pertemuan sosial apa gitu. Saya ketemu dengan orang yang kalau disebut pendeta langsung nyengir wajahnya. Berkata pendeta atau langsung tidak respect atau ilfil. Kadang-kadang saya pikir loh, gak fair juga ya. Yang ngecewakan dia pendeta bukan dari gereja kita. Pendeta dari gereja kita juga ikut kena cibiran. Ya kan? Berarti satu-satunya jalan. Gereja kita harus tambah banyak. Jemaat kita harus menyebar tapi dididik dalam Tuhan. Pendeta kita juga tambah banyak. Kalau satu pendeta berulah membuat semua pendeta kena getahnya. Satu pendeta baik-baik saja bisa membuat pendeta yang lainnya dihapus dosanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Berarti tugas Anda di masyarakat melebihi dari menjaga nama baik Mawar Sharon. Anda harus menjaga nama baik Kristus. Anda itu Kristen loh. Saya gak peduli orang mencibir gereja Mawar Sharon. Sampai kapanpun mesti ada orang yang iri.
Tapi jangan sampai memberikan kepada orang dunia hak untuk mencibir kita karena ulah Anda. Bungkam mulut mereka. Jadilah orang Kristen yang teladan. Sehingga orang tidak berani berkata orang Kristen itu memang begitu. Karena Anda, mereka akan punya pikiran yang beda. Orang Kristen memang beda karena ulah Anda. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu. Saya ingin membangkitkan rasa kesadaran kita. Bahwa kita itu bagian dari tubuh Kristus secara luas, bukan hanya Gereja Mawar Sharon. Apa yang kita lakukan akan membuat nanti orang Kristen lain yang gak berkenaan juga ikut makan getahnya. Berarti kalau ada satu orang itu kepahitan karena ulah seorang Kristen, gara-gara Anda bisa jadi orang itu kemanisan karena ketaatan Anda. Bapak Ibu Saudara, please remember you are a Christian this year, 2022. Where God has placed you, di mana Allah menempatkanmu dalam profesimu, ingatlah you are a witness to Christ. Saya tidak ngomong ini sebagai gembala sidangnya Gereja Mawar Sharon. Saya ngomong ini sebagai sesama orang Kristen. Remember wherever we are, dimanapun kita. Saya juga harus ingat, dimanapun saya mewakili Kristus. Saya mewakili Kristus. Pernah tahu nggak saya sekali mau dihipnotis sama orang di sebuah pesta? Itu zaman-zaman sekitar 10 tahun lalu, itu orang cari mati memang. Semua orang dihipnotis, data itu bener nggak saya nggak tahu ya. Semua berbuat yang gila-gila gitu. Lalu dia datang ke meja saya, di situ ada Pastor Philip. Saya berdirilah. Saya tidak mau nantang gimana karena itu adalah kondangan orang. Saya nggak boleh ambil rantai saya, iblis lepaskan. Nah nanti kan nggak jadi orang muntah-muntah semuanya. Nggak jadi pesta. Saya harus tahu bijaksana sebagai tamu, tapi saya harus tahu porsi saya sebagai gembalamu. Dan saya juga harus tahu lepas daripada hubungan dengan jemaat, saya adalah orang Kristen. Pelita tidak dibawa gantang. Dia datang ke saya dan berkata, coba sebut. Selalu ada tagline-nya. Suruh sebut sesuatu, ngomong sesuatu yang aneh seperti bintang itu bulat atau apalah. Suruh sesuatu yang aneh. Lalu mereka semuanya menggila. Dia suruh saya ngomong sesuatu. Saya bilang, kenapa saya harus ngomong apa yang kamu ngomong? Dia bilang begini, saya bilang, Yesus baik. Kamu yang ngomong itu. Dia bilang sama saya, suruh ngomong ini. Nggak mau, kamu yang ngomong Yesus itu baik. Buyar dia. Nah, buyar ke sini. Yang sana saya hipnotis. Setelah selesai sang magician itu, setelah selesai acara, kan dia tinggal dapat ceknya. Dan itu masih ada kerabat sama saya. Yang saya nggak tahu kenapa kok dia undang magician segala. Setelah ngeliat ke saya lihat dia. Oh kamu magiciannya? Iya. Iya Pak Philip. Gak berani lihat saya. Lalu satu-satu tamu datang ke saya dan berkata, Pastor Philip terima kasih. Saya tadi sudah lihat siapa yang menang. Bayangin orang-orang pada semua berkata pada taruhan siapa yang menang. Dan satu-satu berkata, terima kasih you stand your ground for us. Mau berdiri pada tempatmu untuk kami. Pada waktu awal gitu kami tidak sejahtera, anak-anak Tuhan yang ada di pesta. Tapi setelah lihat gitu, saya bangga jadi orang Kristen. Saya bersyukur, puji Tuhan. Kalau saya marah sama dia, apa-apaan sih lu? Atau kalau saya takut, gimana nanti? Guru kencing berdiri, jemaat kencing berlari. Paham maksud saya? Wherever you are, you represent Mawar Sharon. Wherever you are, lebih penting dari itu, Anda mewakili orang Kristen seluruh dunia. You represent Jesus Christ. Mewakili Yesus Kristus. Jangan ngawur ya dalam praktek bisnismu. Karena akan ada orang masuk neraka karenanya. Jangan sampai kita hutang darah. Amin.